Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan pertanyaan dari saudara kita. Ini dari abang kita dari Pekanbaru ya. Jadi memang beliau ini mungkin baru menemukan channel saya di akhir-akhir pekan ini. Tapi memang banyak sekali pertanyaan tentang kegagalan ketika usaha ya. Mungkin ini kalau saya searching ini namanya di WhatsApp ya, itu adalah Mas Pujiono seperti itu. Jadi kasus beliau ini seperti kasus saya dulu. Jadi saya menceritakan flashback pada masa lalu itu kan, ketika usaha, jadi belum begitu menguasai teknik ya untuk membuat adonan itu sendiri, sudah memberanikan untuk usaha. Itu juga yang saya alami pada waktu dulu ya teman-teman. Tapi itu menjadi suatu poin plus, poin tambahan, menjadi suatu keberanian buat kita yang pemula sudah mau berspekulasi. Nah tetapi ya teman-teman, apalagi ini Bang Pujiono atau Mas Pujiono ya, ini sudah menggunakan mixer seperti ini, dan hasilnya masih gagal. Jadi tolong Mas ya, saya tidak bisa menjawab satu dari pertanyaan jenengan seperti itu ya. Tetapi bisa dipelajari dari video-video saya ini, mungkin dari sekitar 500-an video di YouTube saya ini, banyak sekali tutorial tentang membuat adonan sendiri seperti itu. Jadi lebih baiknya ya, saya juga pernah mengalami menggunakan mesin ataupun mixer seperti itu. Jadi memang kalau kita itu belum handal, artinya belum bisa membedakan antara adonan kalis dan adonan yang belum kalis, itu akan sangat menyulitkan kita. Karena intinya kita membuat adonan apalagi dengan mixer itu kan harus lebih, kita tinggal mengamati saja ini sudah jadi atau belum. Nah kalau kita belum bisa mengamati, belum bisa melihat ini adonan sudah kalis atau belum, ini akan sia-sia ya teman-teman. Jadi lebih baik kalau memang Mas Pujiono ini ya belum bisa membuat dengan mixer, sementara waktu pelajari dulu secara manual kan seperti itu. Jadi di tutorial saya ini banyak sekali yang berkaitan dengan cara-cara membuat adonannya, kemudian ya kalau resep terserah seperti itu ya, tetapi pada dasarnya cara membuat adonannya ini dipelajari terlebih dahulu agar tidak berlanjut pertanyaan-pertanyaan, karena banyak sekali juga ya teman-teman kita juga yang mengalami hal-hal kendala seperti itu. Jadi jangan kita melihat mudahnya saja, tetapi bagaimana cara kita menggali apa yang sudah kita berikan dan mempelajari cara. Jadi contohnya ini membuat adonan ya Mas, membuat adonan, kenapa dengan cara seperti ada di beberapa konten saya seperti itu, kita melubangi tengah adonan itu, kemudian bahan kita tumpuk di tengah-tengah tepung seperti itu ya, di satu bak, kemudian kita remat-remat dulu yang tengah supaya rata, kemudian baru pinggir-pinggirnya. Alasannya adalah untuk mempercepat reaksi ngembangnya ragi instan yang kita gunakan. Nah seperti itu. Nah jangan-jangan ragi instan ini sendiri kan belum paham ya Mas seperti itu. Jadi fungsi ragi instan itu apa, dan kemudian bahan-bahan tambahan itu sendiri plus minusnya ya buat adonan itu sendiri seperti apa, itu memang harus dipelajari ya. Nah tapi saya mau ulas lagi bahwa ketika Mas Pujiono ini sudah usaha seperti ini, harusnya bisa lebih mendalami lagi, artinya segera untuk bisa ya, karena apalagi menggunakan mixer itu kan banyak sekali resikonya juga, apalagi kalau kita belum bisa tadi ya membedakan antara adonan kalis dan belum kalisnya seperti itu. Nah yang kedua adalah tentang gula tengah. Nah gula tengah ini tidak mudah ya teman-teman semua, karena gula tengah ini sangat berisiko dan sangat fatal sekali ketika itu gagal. Artinya campuran gula tengah, nanti bisa dicek Bang ya, ada beberapa video cara membuat gula tengah. Jadi bukan caranya saja yang kita pelajari, tapi dari formulasinya ya, artinya
dari campuran-campuran, contohnya seperti gula halus, perbandingan dengan tepung terigu itu sendiri berapa yang cocoknya. Di situ sudah saya jelaskan bahwa di setiap daerah itu kalau gula halus itu secara kualitas, bahkan jangankan setiap daerah ya, kadang di berbeda toko berbeda kualitas seperti itu. Jadi harus menemukan formasi juga. Jadi kalau takaran ukuran kami di sini ya, kami di sini awalnya menggunakan 1:1, ternyata tidak bisa lepas. Nah, artinya 1 kilo tepung terigu itu kita campur dengan 1 kilo gula halus, itu tidak jadi kan seperti itu. Saya tambah lagi 1 kilo tepung terigu, kita berikan 1 kilo 2 on gula halus ya. Ingat, 1 kilo tepung terigu dibandingkan pemberian gula halus 1,2, itu juga masih sangat sudah bisa, cuma agak lambat ya teman-teman. Jadi kisarannya hampir berapa ya, mungkin kita tambah lagi 1 on atau 2 on untuk gula halusnya, sehingga takarannya itu pas. Jadi kalau kita membuat banyak sekali, umpamanya membuat 2 kilo, kalau tadi kita menemukan formasinya adalah 1,2 untuk gula halus, berarti 2 kilo tepung terigu kita berikan 2,5 kilo seperti itu. Kita lebihkan sedikit untuk gula halusnya, baru itu ketemu. Artinya itu lebih mempermudah. Kalau 1:1,2 tadi itu pas, artinya hanya mengantisipasi kita teman-teman, mengantisipasi. Karena kalau gula halus pun bagus, ketika adonannya teman-teman cara membuatnya tidak pas, nah itu juga akan sangat fatal kan seperti. Jadi itu juga rusak. Nah, jadi dasar-dasar itu ya teman-teman, dasar-dasar itu yang harus teman-teman dalami dulu, terutama Bang Pujiono tadi, agar bisa menjadikan hasil itu nanti maksimal. Kalau itu belum bisa, saya yakin Mas Pujiono nanti usahanya akan tertatih ya seperti itu. Membuat 1 kilo katanya jadi, membuat 3 kilo ternyata mengalami kendala kan seperti itu. Nah, tapi itu sudah menjadi poin plus bahwa itu Mas Pujiono sendiri sudah berani untuk membuka usaha itu dan sudah bisa mengembangkan. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan satu persatu, bahkan via WhatsApp pun ya, karena memang kesibukan kita sendiri di sini bukan hanya sebagai pedagang, tapi kan harus memikirkan hal lain ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi, tapi bisa belajar dari video-video saya berikan. Itulah kegiatan kami, walaupun sedikit ada perbedaan. Itulah setiap saat kita kan ada namanya spekulasi ya, artinya penambahan ataupun inovasi ya, sehingga untuk selalu memperbaiki. Dan di sini saya sudah sampaikan, dia pernah bertanya berapa lama usaha ini, dan saya sendiri memegang usaha seperti ini itu udah lebih dari 10 tahun ya, semenjak saya dulu masih awal-awal kuliah sampai sekarang sudah kesana kesini seperti itu kan, dan masih tetap di usaha itu. Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf pada Mas Pujiono ini tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaannya, tetapi bisa dipelajari ya, dari coba scroll ke bawah terus video-video saya itu, nanti cari ya formasi-formasi yang tepat untuk membuat adonan sendiri, dan semoga usaha jenengan itu bisa semakin baik ya, artinya seperti itu, semakin baik dulu. Dan saran saya hanya satu, belajar dulu tentang formasi membuat adonan itu sendiri, jadi bisa membedakan antara adonan kalis dan tidak. Nah, jadi intinya nanti kalau sudah bisa, otomatis kan nanti ketika gagal itu bukan gagal tidak ngembang, artinya gagal hanya penyusutan kan seperti kami yang di sini. Kalau kita mengatakan gagal itu bukan berarti gagal total, artinya tidak jadi adonan, tidak kalis, cuma hanya penyusutan kan seperti itu. Jadi keuntungan itu tetap ada, tapi hasilnya lebih minim seperti itu. Nah, jadi sekali lagi tentang adonan, yang kedua adalah tentang bagaimana cara formasi membuat gula tengah itu sendiri itu agar lebih baik lagi. Karena kalau sebagus apapun adonan ataupun sebagus apapun gula halus, kalau salah satunya tidak mendukung, itu akan sangat beresiko juga, dan akhirnya terjadi gagal juga kan seperti itu. Karena kalau sudah lengket itu ya teman-teman, gula halus dan gula tengah dengan adonan sudah tidak bisa dipisah, itu sudah alamat, artinya sudah banyak penyusutan yang kita hasilkan, sehingga
hasil dari penjualan kita pun akan sangat buruk kan, seperti itu. Jadi itu saja. Nanti saya lanjut ya teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan berikutnya.